يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tema yang insya Allah diamanahkan untuk kajian kita kesempatan ini adalah bersama Rasulullah dalam berpuasa. Meliputi beberapa poin. Poin pertama, apa yang dilakukan Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan? Dan apabila masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah antara beliau dengan Allah? Yang ketiga, apa yang beliau lakukan antara beliau dengan para istrinya? Yang keempat, apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan antara beliau dengan para sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini bagian akhir dari rangkaian daurah kita hari ini. Qadarullah saya ditempatkan di bagian akhir, bertatapan langsung dengan wajah-wajah yang sudah letih sebetulnya. Bagus juga, jadi nggak perlu lama-lama gitu. Jemaah sekalian, surat Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashar fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna, dan kami menjanjikan Nabi Musa. Itulah makna asli dari wa'ada, menjanjikan. Tapi sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan wa'adna dengan memerintah. Kalau Anda lihat terjemahan Departemen Agama, wa'adna Musa, kami janjikan Musa. Tapi sekali lagi Imam Ibnu Katsir dan sejumlah ahli tafsir lain menyebutkan wa'adana artinya adalah kami memerintahkan Musa. Wa wa'adana Musa 30 lailah. Kami memerintahkan Musa sebanyak 30 malam, artinya 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashar, dan kami menyempurnakannya lagi dengan 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah waktu yang dijanjikan atau diperintahkan menjadi 40. Ayat ini berbicara bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk beribadah selama 30 plus 10. Dan ini merupakan syarat agar dipenuhi Nabi Musa alaihissalam dalam rangka untuk bermunajat dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Anda tahu Nabi Musa alaihissalam satu-satunya nabi yang diajak oleh Allah berbicara langsung di muka bumi.
Satu-satunya nabi yang langsung diajak oleh Allah berbicara di muka bumi adalah Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam ayat tadi Allah tabaraka wa ta'ala mensyaratkan agar Musa menjalankan ibadah selama 30 plus 10. 30 hari ditambah lagi dengan 10 hari menjadi 40. Pertanyaan jamaah sekalian, ibadah apa yang dilakukan Nabi Musa selama 40 hari tadi? Jawabannya adalah berpuasa. Nah, kenapa yang dipilihkan untuk ibadah Nabi Musa adalah puasa? Karena Nabi Musa alaihi salam akan berbicara dengan Allah. Bau mulut Nabi Musa di depan Allah harus lebih harum dari minyak kasturi. Satu-satunya yang membuat bau mulut Nabi Musa lebih harum dari kasturi adalah puasa. Oleh sebab itu redaksi ayat berbunyi, diperintahkan Musa beribadah 30 hari. Yaitu di bulan Dzulqa'dah. Lalu diperpanjang lagi 10 hari lagi, yaitu Dzulhijjah. Sehingga sempurna total ibadah tersebut menjadi 40 hari. Kenapa enggak langsung disebutkan saja 40 hari? Ini 30 perpanjang 10. Redaksinya seperti itu. Kenapa? Jemaah sekalian, Nabi Musa alaihi salam sudah berpuasa selama 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Lalu beliau merasa tak nyaman dengan bau mulut yang sudah berubah. Akhirnya beliau mencoba menghilangkan bau mulut itu dengan siwak. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Musa, bau mulutmu adalah salah satu tujuan dari puasa. Dan engkau mencoba menghilangkannya. Maka masa puasamu diperpanjang 10 hari lagi. Tadinya 30 hari bulan Dzulqa'dah, akhirnya ditambah lagi, diperpanjang lagi 10 hari lagi di bulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah waktu Nabi Musa beribadah selama 40 hari. Jemaah sekalian, ini menunjukkan betapa mulianya puasa. Karena itulah ibadah yang Allah perintahkan untuk Nabi Musa dalam rangka memenuhi persyaratan sebelum Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kenapa puasa yang dipilihkan? Bukan berzikir, bukan salat malam. Sekali lagi, karena Nabi Musa membutuhkan bau mulut yang lebih harum dari kasturi dalam pembicaraan dengan Allah, maka diperintahkanlah puasa. Karena hanya puasa yang membuat bau mulut seseorang menjadi lebih harum dari minyak kasturi. Antum kalau mau pergi salat jamaah, boleh tidak makan bawang merah dulu? Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-basal fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memakan bawang merah, jangan masuk ke masjid. Kenapa? Bau mulut dalam bermunajat harus dijaga. Baiklah jemaah sekalian, tema yang insya Allah diamanahkan untuk kajian kita kesempatan ini adalah bersama Rasulullah dalam berpuasa. Tema ini meliputi beberapa poin. Poin pertama, apa yang dilakukan Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan? Dan apabila masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah antara beliau dengan Allah? Yang ketiga, apa yang beliau lakukan antara beliau dengan para istrinya? Yang keempat, apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan antara beliau dengan masyarakat, dengan para sahabat? Ini ada empat judul, ada 4 poin. Baik. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan 5 hal. Yang pertama jamaah sekalian, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan
Rasulullah tidak pernah memperbanyak puasa sunnah sebanyak beliau menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, ini hal pertama dilakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyambut Ramadan. Kenapa demikian? Jawabannya untuk beliau bersiap-siap. Untuk beliau melakukan pemanasan. Baik. Hal yang kedua dilakukan Nabi kita sebelum masuk Ramadan adalah bergembira. Beliau bergembira. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Terjemahannya secara bebas, bergembiralah kalian terhadap semua karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Gembira atas nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Cuma sekalian ada dua macam orang yang bergembira. Yang pertama, gembira yang tak bernilai. Yaitu Anda gembira dapat uang, Anda bergembira dapat kerja. Wajar Anda bergembira tapi nggak ada nilainya. Yang kedua, orang yang bergembira karena akan mendapatkan peluang ibadah. Begitu azan berkumandang, Anda bergembira karena sebentar lagi Anda akan salat. Begitu sampai di bulan Sya'ban, Anda bergembira karena beberapa hari lagi Anda akan bertemu dengan Ramadan. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan ini kegembiraan yang penuh makna. Karena ini kegembiraan dengan sesuatu yang bersambung dengan surga. Kegembiraan Anda dengan uang bukan kegembiraan yang bersambung dengan surga. Tapi Anda gembira dengan salat, berarti gembira dengan sesuatu yang berhubungan langsung dengan surga. Jamaah sekalian, agama kita dalam mendefinisikan nikmat berbeda dengan definisi banyak orang. Agama kita mengatakan semua yang mendekatkan kita kepada Allah itulah yang dimaksud dengan nikmat. Semua yang mendekatkan Anda dengan Allah itu dinamakan dengan nikmat. Puasa mendekatkan Anda dengan Allah Azza wa Jalla, maka puasa adalah nikmat. Salat mendekatkan Anda dengan Allah, maka salat adalah nikmat. Bahkan jamaah sekalian, musibah di mana Anda kemudian banyak berdoa, Anda kokoh bertawakal, musibah seperti ini pun sesungguhnya adalah nikmat. Sakit yang membuat Anda terus-menerus merintih di depan Allah dengan doa-doa Anda, itu pun nikmat. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, tidak dinamakan seseorang faham Islam sebelum ia melihat musibah sebagai nikmat. Baiklah, maka Nabi alaihi salatu wassalam apabila telah hampir dekat dengan Ramadan, beliau bergembira. Jamaah sekalian, nikmat sesuai dengan kadar gembira. Kalau Anda sangat bergembira untuk salat, maka salat akan terasa sangat nikmat. Kalau Anda sangat bergembira akan membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu akan terasa nikmat sekali. Begitupun dengan puasa. Anda akan lapar, Anda akan dahaga, tapi ketika Anda bergembira, pertama gembira Anda adalah ibadah, dan yang kedua, kegembiraan ini yang membuat hati Anda menikmati hari-hari berpuasa tersebut. Jadi kalau ada orang yang tidak menikmati ibadah, karena memang dia tidak bergembira dengan ibadah tersebut. Kemudian jemaah sekalian, hal ketiga dilakukan Nabi SAW sebelum Ramadan adalah menggembirakan para sahabat.
Maka beliau berkata kepada para sahabat, atakum Ramadan, Ramadan sebentar lagi akan datang. Bulan yang penuh keberkahan. Pada Ramadan itu setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 tahun. 1000 bulan. Berarti 83 tahun. Jadi demikianlah Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kegembiraan kepada para sahabat. Kemudian hal keempat dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Ramadan adalah menjelaskan hukum-hukum Ramadan, hukum-hukum puasa kepada para sahabat. Hal kelima yang dilakukan Nabi sebelum Ramadan adalah ru'yatul hilal, melihat ru'yah. Karena beliau bersabda, nahnu qaumun la nahsib. Kita tidak memulai awal bulan dengan hisab, tetapi dengan ru'yah. Baik, inilah 5 hal yang dilakukan Nabi kita sebelum masuk bulan Ramadan. Baik, apabila telah masuk bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan dalam hubungan beliau dengan Allah Azza wa Jalla? Beliau melakukan 12 hal di dalam Ramadan, dalam kapasitas beliau sebagai hamba di depan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, beliau melakukan puasa. Dan hukum puasa ini tentu sudah diurai oleh guru-guru kita sebelumnya. Bahwa beliau bersahur, kemudian beliau menyegerakan buka, dan selanjutnya. Ini hal pertama beliau lakukan dalam Ramadan antara dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam berpuasa, enggak apa-apa, segera kita. Pertama beliau bersahur, beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala akalatis sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi sempatkan makan sahur. Mungkin tak enak, tak selera, tapi Anda dapatkan solawat dari Allah. Yang kedua, Anda dapatkan solawat dari para malaikat. Beliau mengatakan, ni'ma sahurul mu'minit tamar. Sahur terbaik seorang mukmin adalah korma kering. Bersahur dengan korma kering itu punya keajaiban. Jadi nggak ada nasi lagi, cuman korma kering 7 butir lalu minum. Pertama, korma kering ini sangat ampuh menahan lapar. Mungkin sampai matahari terbenam Anda nggak akan merasakan lapar. Dan yang kedua, korma kering ini sangat luar biasa mensuplai energi. Sehingga sepanjang hari mungkin Anda nggak akan merasakan lemas. Maka Nabi bersabda, ni'ma suhurul mu'minit tamar. Ta'jilul iftar. Beliau menyegerakan buka. Kemudian yang ketiga, beliau berbuka. Beliau berdoa menjelang berbuka. Yang keempat, sepanjang hari-hari berpuasa, beliau memperbanyak doa. Beliau mengatakan, thalathu da'watin mustajabah. Ada 3 doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, doa orang yang sedang musafir. Yang kedua, doa orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi banyak-banyaklah berdoa sepanjang hari berpuasa. Berikutnya, siwakuhu saiman. Meskipun beliau berpuasa, beliau tidak terhalangi untuk tetap bersikat gigi. Baik di pagi hari ataupun sudah masuk siang hari, beliau bersiwak. Karena bau mulut itu, jamaah sekalian, bukan dari mulut, melainkan dari perut yang telah kering. Jadi kalaupun Anda bersiwak, bau mulut itu insya Allah nggak hilang. Safaruhu, meskipun Nabi kita sedang berpuasa, dalam
kondisi tertentu beliau melakukan safar. Sepanjang hayat Nabi kita melakukan puasa sebanyak 9 kali, 9 Ramadan. Dari 9 Ramadan itu 2 Ramadan diantaranya beliau melakukan safar. Salah satunya adalah safar untuk penaklukan kota Mekah. Jadi jangan lagi ada yang berkata kalau di bulan puasa jangan safar. Salah, keliru. Nabi kita di bulan Ramadan beliau melakukan safar sebanyak 2 kali. Idrakul fajri junuban. Kadang-kadang dan pernah kata Ummu Salamah, masuk waktu fajar, Bilal mengumandangkan azan subuh dan Nabi saat itu belum mandi junub. Pernah. Jemaah sekalian, dalam kondisi Ramadan kadang-kadang Nabi kita pun menikah. Bahkan 3 istri beliau dinikahi di bulan Ramadan. Pertama, Sofia. Yang pertama adalah Hafsah. Yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah. Kedua Ummul Mukminin ini dinikahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan kedua. Artinya dalam 1 bulan Ramadan, 1 bulan beliau menikah 2 kali. Pertama dengan Zainab, yang kedua dengan Hafsah radhiyallahu anha. Lalu kemudian di Ramadan yang keempat, beliau pun menikah dengan Sofia. Artinya menikah nggak pakai akad nikah karena aslinya Sofia ini adalah budak yang dimerdekakan. Tapi anggaplah bahasa umumnya Nabi kita selama 9 kali berRamadan berpuasa, beliau melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan. Ini artinya jamaah sekalian, kalau ada yang mau akad nikah di siang hari Ramadan, gak jadi soal. Nanti walimahnya malam hari. Selesai taraweh. Intinya tidak terlarang. Sabba ra'sahu minal harri, kadang-kadang apabila panas sangat menyengat, Rasulullah SAW membasahi rambutnya. Madmadatuhu wastinsyaquhu sa'iman, meski berpuasa beliau tidak terkendala untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, namun beliau mengatakan istinsyak dalam berpuasa jangan berlebihan. Wisaluhu ahyanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa kadang-kadang dengan cara wisal. Tapi wisal itu untuk beliau, jadi enggak berlaku buat Anda dan saya. Apa itu wisal? Tanpa berbuka. Jadi hari ini beliau berpuasa, nanti maghrib tidak berbuka, langsung sampai subuh, langsung hari berikutnya. Bahwa dia tidak berbuka, malam hari tetap dalam keadaan puasa, itu namanya wisal. Beliau saja yang boleh melakukan, Anda tidak. Baik jemaah sekalian, itulah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qiyamuh. Hal kedua dilakukan Nabi di bulan Ramadan antara beliau dengan Allah adalah melakukan salat malam, yaitu tarawih. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam bertarawih? Laporan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita lam yazid ala 11 rak'atan fi Ramadan wala fi ghairiha. Nabi kita tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi ingat, ini hanya laporan perbuatan beliau. Artinya Nabi kita enggak memerintahkan salat malam kalian 11 rakaat, bukan diperintah. Tapi dilaporkan oleh Ummul Mukminin, salat beliau Ramadan, salat malam beliau di Ramadan dan non Ramadan hanya 11 rakaat. Beliau tidak menambah. Ingat, ini hanya laporan dari perbuatan beliau. Jadi bukan perintah. Sehingga dengan demikian ulama kita berijma boleh melakukan tarawih lebih dari 11 rakaat. Boleh. Kalau Anda bertanya mana yang terbaik, tentu jumlah yang dipilihkan Nabi untuk dirinya
Itu pula lah yang terbaik untuk kita. Ghalibu qiyamihi munfaridan. Tetapi mayoritas tarawih Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bersendiri. Beliau pernah bertarawih berjamaah, tapi itu hanya 3 malam. Selesai 3 malam kemudian beliau tinggalkan. Beliau mengatakan, inni khasyitu an tufrada alaikum. Kalau aku merutinkan salat tarawih berjamaah, nanti kalian menganggap hukumnya wajib. Italatuhu, Nabi kita di dalam bertarawih, dalam berqiyamul lail, beliau memperpanjang. Jadi tarawih 20 rakaat 7 menit, enggak ada ceritanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat jemaah sekalian, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama-ulama tafsir mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara khusus untuk qiyamul lail. Begitu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya apa? Maksudnya berlama-lamalah membaca Al-Quran dalam qiyamul lail. Kalau enggak bisa 3 juz, bacakan 1 juz. Bisa enggak tuh? Hudzaifah radhiyallahu anhu, begitupun Ibnu Mas'ud menyampaikan satu cerita. Keduanya mengatakan, aku pernah qiyamul lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama sekali. Saya pikir beliau akan ruku di ayat yang ke-100. Ternyata lanjut. Saya kira 200 beliau akan ruku. Ternyata lanjut. Beliau membacakan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat. Insyaallah. Sampai-sampai Hudzaifah mengatakan, saya tinggalin aja nih Nabi nih. Hatta hamamtu bi amrisu. Sampai aku berpikir sesuatu yang buruk. Rawi bertanya, apa hal buruk yang kau pikirkan? Udah saya tinggalin aja deh, Rasulullah lama sekali. Nah, hal ini menunjukkan jemaah sekalian betapa besar sunnah Nabi untuk memperpanjang ayat dalam salat malam. Kalau Anda nggak hafal Quran banyak-banyak, silakan dibuka mushafnya. Tentu kalau Anda salat di masjid tidak perlu lagi kan? Baik jemaah sekalian, hal ketiga dilakukan Nabi dalam Ramadan, dalam hubungan beliau dengan Allah adalah i'tikaf. Selama 9 Ramadan dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Pertama kali Ramadan diwajibkan oleh Allah adalah tahun kedua Hijriah, beliau beriktikaf 10 hari pertama Ramadan. Ramadan yang kedua dan ketiga, beliau beriktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Tapi memasuki Ramadan yang keempat, beliau mengatakan, aku melihat Lailatul Qadar 10 terakhir. Maka beliau mengubah i'tikaf beliau di 10 terakhir Ramadan. Jemaah sekalian yang saya hormati, bahkan pada tahun kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Biasanya beliau iktikaf 10 hari saja, tapi pada tahun kematian, pada tahun di mana beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari. Pada tahun ke-8 Hijriah, artinya ini adalah Ramadan ke-8 bagi beliau, ya, tahun ke-9 Hijriah. Beliau sangat sibuk dengan delegasi yang banyak datang ke kota Madinah. Termasuk delegasi dari suku Sakif. Ada yang tahu di mana suku Sakif? Mereka orang-orang yang melempari Nabi SAW di Taif. Jadi penghuni kota Taif adalah suku Sakif. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah, yang artinya Ramadan ke-8,
Nabi kita sangat sibuk dengan banyak delegasi-delegasi. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Nabi kita menaklukkan kota Mekah. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, seluruh Jazirah Arabia gempar. Semua masyarakat mengatakan, kita lihat, kalau tidak ada tayran ababil berarti agama Muhammad ini benar. Dia datang bawa pasukan untuk melepaskan Mekah dari orang-orang kafir. Kalau nanti tidak ada tayran ababil berarti agama Muhammad itu benar. Tapi kalau ternyata ada tayran ababil berarti agama Muhammad itu agama yang rusak. Agama yang sesat. Akhirnya Nabi kita menaklukkan Mekah dengan sangat mudah, tidak ada apa yang diduga-duga oleh orang-orang Arab. Akhirnya semuanya sadar. Seandainya agama beliau agama sesat, pastilah beliau dan pasukan beliau dihancurkan oleh Allah dengan tayran ababil seperti yang pernah terjadi terhadap tentara bergajah. Tapi nyatanya beliau selamat, berarti agama beliau benar. Maka beliau pulang ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah, maka berduyun-duyunlah orang-orang Arab masuk Islam. Termasuk di Ramadan ke-8, beliau sibuk dengan banyak delegasi-delegasi sehingga beliau tidak sempat beriktikaf. Beliau enggak sempat beriktikaf. Tapi meski beliau tidak sempat beriktikaf, beliau mengqadha iktikaf itu di bulan Syawal. Ini di Ramadan beliau enggak iktikaf. Begitu masuk bulan Syawal, delegasi sedikit berkurang. Nah, maka di bulan Syawal itu beliau melakukan qadha iktikaf sebanyak 10 hari juga. Dan apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, maka beliau berpakaian rapi, beliau berpenampilan sangat bagus, pakai minyak wangi yang harum. Iktikaf dengan rambut acak-acakan tidak. Pergi iktikaf bawa baju cuma satu, baju biru pergi, baru baju biru juga pulang. Tidak. Mungkin Anda berpikir ini iktikaf nggak keluar baju, nggak kotor, masjid juga ada AC, nggak ada keringat. Cuma sekalian dalam beriktikaf Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbagus penampilan. Beliau berminyak wangi. Bahkan khusus di malam Lailatul Qadar beliau mandi di malam hari. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam beriktikaf kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh istrinya. Dikunjungi oleh istri-istri beliau. Bahkan ketika beliau beriktikaf, beliau dikunjungi oleh Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengantarkan Safiyah karena memang sudah malam sekali. Nabi kita mengantarkan Safiyah untuk pulang. Hanya saja Nabi kita yang malam hari itu berjalan bersama seorang perempuan terlihat oleh 2 orang sahabat. Lalu kedua orang ini mempercepat langkah. Kata Nabi sallam ala rislikuma, innaha Safiyah bintu Huyai. Kata Nabi, kalian gak usah mempercepat langkah. Ini bukan orang lain, ini istriku sendiri. Jadi rupanya kedua orang ini berpikir buruk. Rasulullah malam hari berjalan dengan perempuan. Betul gak tuh beliau berjalan dengan perempuan? Betul. Tapi perlu rincian perempuan itu siapa? Ternyata istri beliau sendiri. Keduanya mengatakan, ya Rasulullah, kami diperdaya oleh setan, kami berpikir yang macam-macam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apalagi yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan, ijtihaduhu fil ushrul akhir. Beliau melipat gandakan kesungguhan beramal di 10 terakhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila telah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Mengencangkan ikat pinggang apa maksudnya? Beliau menjauhi istri.
Karena kalau mendekati istri melepaskan ikat pinggang. Nah, tapi ketika beliau mengencangkan, subhanallah, bahasa Arab ini sangat santun sekali. Santun sekali bahasa Arab. Kalau bahasa kita paling sesantun-santunnya dia menjauhi istri. Selesai. Bahasa Arab tidak. Apabila masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi kita mengencangkan ikat pinggang. Artinya beliau menjauhi para istri. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam artinya beliau begadang semalam suntuk. Karena di 10 terakhir Ramadan malamnya lebih mulia daripada siangnya. Terkhusus pada malam-malam ganjil. Malamnya lebih mulia daripada siangnya. Oleh sebab itulah di malam 10 terakhir Ramadan beliau menghidupkan, artinya beliau begadang. Jemaah sekalian yang saya hormati, hal berikutnya beliau lakukan dalam Ramadan, hirsuhu ala taharri lailatul qadar. Beliau betul-betul bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kita lihat awalnya beliau i'tikaf di 10 hari pertama, itu di bulan pertama Ramadan. Di Ramadan pertama. Lalu di Ramadan kedua dan ketiga beliau beriktikaf di 10 hari, di 10 pertengahan. Tapi kemudian beliau melihat Lailatul Qadar ada di 10 terakhir, maka beliau konsentrasi beriktikaf di malam 10 terakhir tersebut. Beliau tidak tidur, beliau terus-menerus berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan ingat, Al-Quran, zikir terbaik, ibadah terbaik di malam Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah terbaik di malam Lailatul Qadar adalah membacakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi nanti kalau sudah masuk malam ganjil, baca Quran. Selesai 1 juz istirahat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. 100 kali. 200 kali, habis itu tilawah lagi. Kalau udah capek ngopi dulu. Iya, supaya tidak ngantuk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kalau ada orang yang tidak bisa baca Quran, dan ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti dia lakukan? Seorang hadis sahih, seorang Badawi menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak hafal Al-Quran. Kalau sekarang Anda nggak hafal Quran, ada mushaf. Nggak ada mushaf, ada handphone. Di zaman Nabi kalau tidak hafal Quran, ya sudah nggak baca Quran lagi. Karena di zaman beliau tidak ada buku Al-Quran. Al-Quran belum dikodifikasi di zaman beliau. Jadi Anda kalau ingin baca Quran, hafal Al-Quran. Itu sebabnya rata-rata para sahabat menyelesaikan hafalan Al-Quran. Baik jemaah sekalian. Seorang Badawi menjumpai Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak hafal Quran. Ajarkan aku zikir yang bisa menggantikan hafal Quran itu. Maka Nabi SAW mengatakan, bacakanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi SAW, kalau memang kamu tidak hafal Al-Quran, perbanyaklah zikir ini, dan itu cukup untuk menggantikan hafalan Al-Quran. Hal berikutnya dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam apabila masuk Ramadan adalah mudarasatuhul Quran ma'a Jibril. Beliau tadarus Al-Quran dengan Jibril. Beliau khatamkan Al-Quran bersama Jibril 1 kali dalam 1 bulan. Kecuali Ramadan terakhir dalam kehidupan beliau. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Baik, kembali tadi. Ramadan terakhir Nabi kita i'tikaf sebanyak 20 hari. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak, ulama kita mengambil kesimpulan,
kalau usia sudah sampai di ujung, sungguh-sungguhlah beramal. Perbanyaklah amal. Usia Nabi telah sampai di ujung, beliau beriktikaf bukan 10 hari, tapi 20 hari. Usia beliau telah sampai di ujung, beliau tidak hatam Quran 1 kali, tapi 2 kali. Jadi orang-orang yang sudah tua secara khusus, kalau Anda telah sampai di ujung usia, banyakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hal berikutnya dilakukan Nabi SAW dalam Ramadan adalah tawadu, rendah hati. Tawadu adalah sederhana. Bagaimana tawadu beliau dalam Ramadan? Tawadu beliau dalam berbuka. Anda tidak temukan riwayat beliau berbuka lebih dari korma rutab, atau korma kering, atau air putih. Lebih dari 3 ini tidak ada riwayat tentang menu lain. Padahal ada menu lain. Tapi Nabi kita berusaha agar berbuka sesederhana mungkin. Kalau awak berbuka beda dikit. Beda dikit beda banyak. Minuman es saja ada 7 macam. Ini es doger, ini es kelapa, ini es... Kolaknya aja macam-macam. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa tujuan puasa? Melawan syahwat makan dan minum. Melawan syahwat makan dan minum, itulah tujuan puasa. Ternyata setelah Anda sampai di ujung puasa, sebentar lagi azan akan berkumandang, ternyata meja makan Anda penuh dengan syahwat. Penuh dengan syahwat. Ternyata sepanjang hari perjuangan melawan syahwat itu hanya permainan dan sinetron saja. Sinetron tapi Anda pemain antagonisnya. Sudah jemaah sekalian, karena tujuan puasa adalah memerangi dan melawan syahwat, di dalam berbuka lawan jugalah syahwat itu. Dalam makan sahur, menu makan sahur Nabi kita pun tawaduk, sederhana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya, di antara hal yang dilakukan Nabi dalam berpuasa adalah iktsaruhu minal birri was sadaqah. Beliau banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Iyalah beliau dermawan. Jangankan beliau, lihat para sahabat beliau. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Anda kalau ketemu dengan sahabat Nabi, semua sahabat Nabi tidak ada yang melihat apa yang dia miliki untuknya. Semuanya mengatakan ini milik saya tapi untuk orang lain. Itu sahabat Nabi. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang gak pernah ada sebelum mereka. Mereka adalah orang yang gak akan pernah ada sesudah mereka. Hanya ada di zaman Nabi saja. Nabi Musa punya sahabat, enggak seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi Musa mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, saya berhenti beriman kalau Allah enggak kelihatan secara terus terang. Apa ada sahabat Nabi kita yang begitu? Enggak ada. Nabi Musa mengajak umat untuk berjihad membebaskan Palestina. Mereka mengatakan, menjawab, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, ajak Tuhanmu sajalah berperang, kita di sini nunggu. Itu sahabat Nabi Musa alaihi salam. Adapun sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Taimiyah, tidak pernah ada orang sebelum mereka sepanjang sejarah. Sebelum mereka enggak ada dan sesudah mereka pun enggak akan pernah ada. Maka saya katakan tadi, kalau Anda mau tahu apa uniknya para sahabat itu, jawabannya mereka tidak pernah memahami apa yang mereka miliki untuk mereka. Anda bertemu Abu Bakar, dia memiliki kata dia ini buat orang lain.
Anda bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, dia milioner, dia mengatakan ini untuk orang lain. Tidak ada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang melihat miliknya untuknya. Semuanya mengatakan milik saya, ini milik saya, ini milik saya, tapi ini untuk orang lain. Maka Allah menyatakan itu dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, andai kata tidak ada tanda kenabian berupa mukjizat, berupa ayat suci, adanya para sahabat itu sudah cukup bahwa beliau adalah seorang Rasul. Sahabat yang tadinya berlomba di atas dunia, memperebutkan yang ada di atas dunia, setelah Nabi datang, perlombaan mereka adalah terhadap apa yang ada di atas langit. Baik, maksud saya kalau seperti itulah kedermawanan sahabatnya, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi kita terkhusus dalam Ramadan, kedermawanan beliau berlipat ganda. Dan jamaah sekalian, tolong Anda jangan berpikir dermawan itu untuk orang kaya. Kalau orang miskin seolah-olah tidak dermawan. Jangan jamaah sekalian, dermawan ini untuk semua orang. Tapi sesuai dengan kemampuan. Baik. Subhanallah, di antara sedekah yang sangat ajaib adalah sedekah mempiutangkan orang. Apa maksudnya? Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW bersabda, "Inna salaf yajri majra syatri sadaqah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya piutang separohnya Allah hitung sebagai sedekah. Misalnya Anda piutangkan saya 1 miliar, itu 500 jutanya di Allah catat sebagai sedekah. Ajaib bukan? Jadi Anda dapat pahala dari mempiutangkan, dan Anda dapat pahala bersedekah karena separuh dari apa yang Anda piutangkan itu dalam catatan Allah adalah sedekah. Oleh sebab itu kalau ada kawan-kawan yang kesulitan, kadang-kadang kita dangkal berpikir, kenapa pulan-pulan dalam kesulitan dia sedang diuji oleh Allah? Dangkal betul. Di mana dangkalnya? Ini kawan Anda kesulitan. Anda tahu dia kesulitan. Dan Anda katakan dia diuji. Iya, dia diuji dengan kesulitan, tapi Anda diuji dengan dia. Anda pun diuji dengan dia. Maksudnya, kalau dia dalam kesulitan, bagi Anda dia ujian nggak bagi Anda? Ujian. Kesulitan kamu berapa? Saya belum bayar kontrakan 3 bulan. Anda terbebani nggak dengan hal itu? Jadi banyak orang yang melihat kesulitan orang lain adalah ujian orang lain, dan orang yang cerdas melihat ujian orang lain sesungguhnya ujian juga untuk saya. Makanya Allah nampakkan ujian itu di depan saya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara hal yang beliau lakukan dalam Ramadan adalah jihad. Beliau 2 kali berjihad dalam Ramadan. Pertama perang Badar dalam Ramadan, yang kedua penaklukan kota Mekah dalam Ramadan juga. Kemudian di antara hal yang beliau lakukan di bulan Ramadan adalah iktsaruhu minal amal akhir umrihi. Di akhir umur Ramadan terakhir, beliau sengaja melipat gandakan amal-amal beliau. Seperti tadi kita sampaikan. Baik. Berikutnya apa yang beliau lakukan dalam hubungan beliau dengan istri-istri beliau? Beliau melakukan 6 hal. Yang pertama, ta'limuhunna. Yang dilakukan Nabi terhadap para istrinya Ramadan, beliau mengajari para istri. Beliau memberikan keterangan-keterangan hukum-hukum puasa terhadap para istri-istrinya. Makanya kita lihat banyak hadis-hadis tentang puasa diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Misalnya siapa yang meriwayatkan doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afu? Jawabannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang meriwayatkan bahwa wanita yang sedang haid wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat? Jawabannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika istri beliau Ummahatul Mukminin banyak meriwayatkan hadis-hadis puasa,
Berarti yang pertama beliau lakukan terhadap para istrinya adalah mengajari mereka. Kemudian hal yang kedua jemaah sekalian, yahutsuhunna 'ala ta'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi seluruh istri-istrinya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Beliau memotivasi semuanya untuk taat kepada Allah. Maka apabila masuk 10 terakhir ayqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya. Wahai Aisyah, bangun, ini 10 terakhir. Wahai fulana, semuanya dibangunkan di 10 terakhir Ramadan. Hal berikutnya yang beliau lakukan dalam i'tikaf, dalam Ramadan terhadap istrinya adalah iznuhu lahunna bil i'tikaf. Beliau memberikan izin kepada istri-istri beliau untuk beriktikaf. Berikutnya yang beliau lakukan terhadap istri-istri beliau dalam Ramadan adalah qiyamuhunna ma'ahu bi ba'dil ibadat. Bahwa terkadang istri-istri beliau menyertai beliau dalam beberapa ibadah Ramadan. Misalnya mereka menyertai Nabi dalam i'tikaf. Mereka menyertai Nabi dalam salat malam. Kemudian di antara yang beliau lakukan dalam Ramadan adalah beliau menikah. Beliau menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian beliau menikah dengan Hafsah sebelum Ramadan, tapi satu rumah dengan Hafsah di bulan Ramadan. Lalu di Ramadan yang keempat beliau menikah dengan Safiyah. Setelah terjadi perang Bani Quraidah, tertawanlah putri dari kepala suku Bani Quraidah yang bernama Safiyah. Lalu Safiyah ini kemudian diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Thabit bin Qais. Dan Safiyah mengatakan, saya jadi tawanan tapi di tangan seorang sahabat. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana kalau saya menebus diri? Thabit mengatakan, sudah, kau tebus dirimu dengan cara dicicil. Safiyah mengatakan, dapat dari mana untuk mencicil tebusan diri? Akhirnya dia ingat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, pinjamkan aku uang untuk membebaskan diri. Kata Nabi, oke, kamu saya pinjamkan uang, tapi mau pulang kemana? Keluargamu semuanya sudah tewas dalam pertempuran. Safiyah bertanya, ya Rasulullah, saya pulang kemana? Kata Nabi, pulang ke rumahku saja. Kata Safiyah, memang ini yang diinginkan dari kemarin. Safiyah radhiyallahu anha, jauh sebelum Nabi kita hijrah ke kota Madinah, beliau telah bermimpi menikah dengan seorang Nabi. Makanya di antara cacat fisik di wajah Safiyah adalah ada luka di sini karena ditampar, dipukul oleh suaminya. Masalahnya Safiyah radhiyallahu anha berkata, wahai suamiku, dalam mimpi aku melihat bahwa nanti aku akan menikah dengan seorang nabi. Cemburulah suaminya, dihajar muka istrinya. Sampai cacat di sini. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam meminjamkan uang untuk membebaskan diri, dan meminjamkan uang pembebasan diri itu nggak mungkin 100 juta. Harga manusia, bukan harga Ferrari. Ferrari itu cuman kuda, harganya miliaran kan? Harga manusia miliaran. Maka kalau Safiyah harus membayar uang kebebasan diri, itu harganya miliaran. Maka Nabi SAW meminjamkan uang, ini uang silakan bayar, tapi mau pulang kemana? Safiyah berkata, ya Muhammad, kira-kira saya pulang kemana? Kata Nabi, pulang ke rumahku saja. Kata Safiyah radhiyallahu anha, baik. Emang dulu dari sejak gadis beliau telah bermimpi akan menikah dengan seorang nabi. Intinya di bulan Ramadan beliau menikah. Yang terakhir jamaah sekalian, apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan dalam hubungannya dengan sahabat, dengan masyarakat? Yang pertama, beliau mengajarkan hukum-hukum Ramadan. Yang kedua, beliau memberikan mau'izah, peringatan-peringatan.
Kemudian yang ketiga, beliau memberikan motivasi. Beliau mengatakan perubahan bau mulut orang berpuasa lebih dicintai Allah daripada minyak kasturi. Beliau mengatakan semua amal dilipat gandakan sebanyak 10 sampai 700 kali kecuali Ramadan, puasa lipat ganda tanpa batas. Jadi Nabi kita memberikan motivasi kepada para sahabat. Berikutnya yang beliau lakukan adalah beliau menjadi imam dalam sholat tarawih walaupun 3 malam. Kemudian di antara hal yang beliau lakukan adalah beliau memotivasi para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian di antara hal yang beliau lakukan di bulan Ramadan adalah beliau bergaul dengan para sahabat. Sehingga beliau bersahur dengan para sahabat, bersahur bersama. Dalam hadis Anas bin Malik beliau mengatakan kami bersahur dengan Nabi alaihi salatu wassalam bersama-sama. Lalu Anas ditanya berapa jarak sahur kalian dengan azan? Beliau mengatakan sekedar membaca 50 ayat. Kalau dulu para sahabat mengukur waktu dengan ayat. Berapa jarak Masjid Istiqomah ke Bogor? Kalau pertanyaan ini kepada Anas bin Malik, dia menjawab sekitar 250 ayat. Kalau Anda tanyakan ke tukang rokok, jarak Istiqomah ke Bogor itu sekitar 5 batang rokok. Anda tanyakan kepada ahli musik, berapa jarak Istiqomah Bogor? Sekitar 5 lagu dangdut. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis Anas. Beliau mengatakan disunnahkan mengukur waktu dengan ayat. Sayangnya orang nggak ngerti. Termasuk saya juga nggak ngerti. Kalau Anda katakan misalnya Cimanggis Yasmin berapa jauh? Oh itu sekitar 200 ayat. Saya juga bingung itu. Padahal hal itu disunnahkan kata Imam Nawawi. Mengukur waktu dengan jumlah ayat. Sayangnya kita nggak familiar dengan ayat-ayat itu. Di antara hal yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan istiqbalul wufud. Beliau menerima delegasi-delegasi. Dan di antara hal yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan berikutnya jemaah sekalian adalah beliau merintahkan zakat fitrah. Anda tahu zakat fitrah diwajibkan oleh Allah pada Ramadan pertama 2 hari jelang Syawal. Artinya tanggal 28 Ramadan, 2 hari jelang Syawal, disitulah Allah wajibkan bayar zakat fitrah. Baik secara global itulah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan. Baik, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Adakah salat sunnah tahajud pada bulan Ramadan? Apakah dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Tarawih itu adalah tahajud yang dimajukan. Karena biasanya tahajud dilakukan sepertiga terakhir malam. Tapi di sepertiga terakhir malam Anda sibuk dengan sahur. Maka dimajukanlah tahajud itu menjadi tarawih. Dan sekiranya Anda tidak bertarawih dan melakukan tahajud sesuai dengan waktunya, apakah itu yang terbaik? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan iya, melakukan tahajud sesuai waktu lebih baik, lebih utama daripada melakukannya menjadi tarawih. Sayangnya kalau Anda tahajud sendiri cuma 2 rakaat. Tapi kalau Anda witir maksimal 11 rakaat. Jadi masih bolehkah setelah tarawih bertahajud? Jawabannya boleh. Apa hukumnya setelah kita bertarawih bersama jamaah lalu kita tidur dan bangun di sepertiga malam kita sholat lagi? Tadi sudah terjawab, hukumnya boleh lagi. Tapi dengan syarat Anda tidak boleh melakukan witir sebanyak 2 kali. Bagaimana hukum sholat Isya berjamaah di masjid, sholat tarawihnya berjamaah di rumah? Jawabannya boleh. Tarawih Isya di masjid, lalu pulang tarawih di rumah, hukumnya boleh.
Bolehkah menggunakan acuan waktu sahur atau berbuka menggunakan siaran TV atau aplikasi HP? Berbuka menggunakan siaran TV, kalau TV Indonesia nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau TV Amerika jangan, nggak jadi puasa Anda. Ya, menggunakan aplikasi HP itu pun kalau waktu handphonenya sudah disetting silakan. Jangan pakai aplikasi handphone yang belum disetting waktunya. Soal waktu, menggunakan alat apapun silakan, yang penting akurat. Televisi atau aplikasi handphone yang penting akurat. Waktu atau jadwal buka puasa Departemen Agama atau dari ormas keagamaan. Seandainya ada perbedaan selisih waktu, misalnya kira-kira mendengar azan dan masjid sekitar rumah kita tapi tidak sama jadwal yang dibuat oleh Departemen Agama, mana yang harus kita ikuti? Ikuti yang paling cepat azan. Kenapa? Karena hukum berbuka sunnahnya dipercepat. Tapi giliran sahur ikuti yang paling lambat. Karena sunnah sahur intinya Anda mau ngikuti yang manapun boleh ya, Departemen Agama atau Anda mengikuti televisi, silakan saja. Ini masalah yang sangat longgar. Cuman hukum aslinya berbuka disegerakan dan hukum aslinya bersahur diundur. Lebih baik mana pahalanya tilawah, di siang hari atau di malam hari? Kalau di malam-malam Lailatul Qadar, tilawah di malam hari lebih baik. Tapi kalau non Lailatul Qadar, bertilawah juga sesungguhnya lebih baik di malam hari. Karena tadarus Rasulullah SAW dengan Jibril biasanya di malam hari. Ustadz, apakah kita boleh sholat taraweh berpindah-pindah masjid? Jawabannya boleh. Apakah 10 malam terakhir itikafnya pindah-pindah masjid karena seorang pesanan yang tanggung jawabnya tidak menentu? Aslinya tidak. Kalau itikaf itu hanya di satu masjid. Karena di antara rukun itikaf jangan keluar dari masjid. Apakah kita boleh berpindah masjid kalau kita mengetahuinya imamnya ahlu bid'ah? Ahlu bid'ah apa ini? Kalau ini ahlu bid'ah Syiah, pindahlah. Tapi kalau ahlu bid'ahnya bid'ah kecil bukan bid'ah besar, bersabar saja. Bersabar saja. Karena kalau di tempat A misalnya imamnya pelaku bid'ah kecil, oke. Di sini memang imamnya ahli sunnah tapi ngutang nggak pernah bayar. Sehingga imam yang ahli sunnah ini fasik karena dia orang yang zalim. Nah kalau yang ini pelaku bidah tapi bidah kecil. Apa itu bidah kecil? Bidah yang gak mengubah status. Kalau Syiah, bidah mereka mengubah status. Bukan lagi ahli sunnah tapi ahli bidah. Adapun bidah-bidah kecil, bidah yang gak mengubah status seseorang ahli sunnah jadi ahli bidah, maka bersabar saja sholat di belakang mereka. Apakah kita berpindah masjid kalau kita mengetahui imam? Iya. Saat wanita menjadi imam taraweh, khusus wanita, apakah bacaannya harus dikeraskan? Kalau tidak ada laki-laki di tempat, dikeraskan. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, begitu kata Nabi, wanita itu saudara kandung perempuan. Artinya, hukum asli ibadah perempuan sama dengan laki-laki. Di masjid ana ada 2 imam sholat taraweh. Imam pertama taraweh 8 rakaat, makmum yang ingin taraweh 23 rakaat duduk. Imam kedua lanjut witir setelah selesai. Kami pulang dan dilanjutkan imam kedua sisanya yang mau sholat 23 rakaat. Boleh. Taraweh dengan lebih 11 rakaat, ijma' ulama kita boleh. Bukankah Nabi taraweh dengan 11 rakaat? Iya, tapi itu riwayat perbuatan, bukan riwayat ucapan. Riwayat perbuatan itu enggak mengikat. Makanya ulama ijma' boleh bertaraweh lebih dari itu. Sehingga Anda taraweh 8 rakaat, kemudian nanti Anda tambahkan dengan imam yang kedua. Jawabannya hukumnya dibenarkan. Jika kita sedang salat taraweh tetapi belum selesai sampai 30 rakaat bersama imam, qadarullah ada situasi tidak kondusif sehingga tidak memungkinkan melanjutkan bersama imam. Artinya darurat. Padahal kalau Anda bertaraweh sampai imam selesai, seakan-akan Anda sholat semalam suntuk. Sholat sebanyak 12 jam.
Itu kalau Anda bertarawih sampai selesai. Tapi kalau di sini ada keadaan tidak kondusif, artinya ada situasi darurat, tentu Anda dibenarkan hanya setengah bersama imam. Tapi Anda dapatkan pahalanya walaupun tidak selesai. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena Anda dapatkan pahala sesuai dengan niat. Niat Anda sampai selesai, tapi qadarullah hanya 10 rakaat atau hanya 8 rakaat, pahala untuk Anda sesuai niat, tidak sesuai amal. Pertanyaan yang terakhir. Oh ya, baik. Apa saat puasa ayah saya boleh merokok? Saat puasa tidak boleh merokok. Iya, buka berpuasanya dengan rokok, ngudut itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, janganlah ya. Jadi berhenti saja merokok. Tuh ayah dikasih tahu, ayah ini racun ini. Bilang. Baik, bolehkah bolehkah safar lebih dari 2 kali saat bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Safar lebih dari 2 kali hukumnya boleh. Apa hukum safar? Boleh. Melakukan yang boleh di bulan Ramadan hukumnya boleh juga. Tapi tentu Ramadannya nanti diqadha kalau Anda batalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah mulai kajian pertama sampai kajian terakhir. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.